Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan selamat berbakti kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Sekalipun kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu bahwa sudah 8 kali kita tidak beribadah bersama di gereja. Namun kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kita masih tetap bisa beribadah di hadapan-Nya, sekalipun hanya di rumah masing-masing. Tetapi, namun demikian saudara-saudara, biarlah hati kita tidak bersedih ya, dan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap boleh memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Saya ajak kita bersama-sama untuk berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita dan kita masuk terlebih dahulu di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan pujian untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini dari PPK nomor 11, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya. Dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati saya. Sucikanlah daku, jadikanlah baitku, untuk genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang bakal. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang Maha Kasih, yang ada di tempat yang maha tinggi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berbakti di hadapan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang kami alami hari ini,
Mungkin ada banyak orang yang sedang gemetar dan takut serta khawatir ya Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami menyadari bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup kami, maka segala ketakutan menjadi sirna, segala kekhawatiran menjadi hilang, karena Yesus ada bersama-sama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami yang sedang menyembah Engkau pada pagi hari ini sungguh-sungguh dikendalikan oleh arah Roh Kudus, untuk kami boleh gunakan seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Engkau pimpin setiap kami, setiap jemaat yang lemah tubuh, setiap jemaat yang mungkin hari ini sedang bekerja. Tuhan boleh pimpin hidup mereka, agar mereka pun senantiasa boleh mempersembahkan seluruh hidup mereka hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca ayat emas kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12 berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin untuk firman Tuhan, saudara-saudara. Kita akan kembali menanggapi firman Tuhan ini dengan satu pujian, kasih Allah melingkupi saya. Kita akan nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut juga, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan melindungi aku, menguatkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih luar biasa, saudara-saudara. Kasih Allah menjadi kekuatan utama di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Dia akan menguatkan kita, Dia akan menghibur kita, Dia akan menolong kita, sekalipun di tengah situasi yang sekarang ini. Situasi yang begitu menakutkan, begitu mencekam, tetapi kasih Allah cukup, bahkan sangat sempurna untuk kita, anak-anaknya. Saudara-saudara, mari bersama-sama saya ajak kita berdiri kembali. Kita akan mengikrarkan pengakuan
iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Gereja Tuhan diharapkan dalam momen-momen seperti ini menjadi gereja yang setia memberitakan Injil, setia memberitakan nama Kristus. Karena itu kita perlu doakan agar setiap gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan, boleh melayani Kristus, memberitakan Kristus dengan motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan boleh dikuatkan. Kita tahu bahwa pandemi ini akan mengganggu seluruh tatanan kehidupan, termasuk ekonomi. Maka kita doakan agar jemaat Tuhan pun dikuatkan imannya, agar senantiasa berharap kepadanya. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan beri hikmat di dalam mengelola dan menangani bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja Tuhan dimanapun berada saat ini. Biarlah setiap gereja Tuhan sungguh-sungguh boleh melaksanakan panggilannya di hadapan Tuhan. Bukan saja untuk bersekutu, tetapi juga untuk bersama-sama dengan semangat yang daripada Allah, dalam pimpinan Allah Roh Kudus, boleh terus memberitakan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa saat ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan dengan segala motivasi mereka menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Maka kami berdoa agar gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, sungguh-sungguh boleh hidup takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka beritakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang diberitakan hanya nama Kristus. Yang diberitakan adalah firman yang sejati di dalam kitab suci yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kami tahu bahwa ada banyak yang tergoncang imannya. Mereka yang punya pekerjaan mereka mungkin terhambat dan terganggu ya Tuhan. Ekonominya mulai juga terganggu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau boleh pimpin setiap jemaat Tuhan. Engkau boleh kuatkan imannya Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh boleh berharap kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Karena kasih-Mu cukup untuk kami. Kasih-Mu cukup untuk memulihkan setiap hal yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh memimpin bangsa ini Tuhan, terutama pemerintah kami saat ini, agar mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan melakukan segala sesuatu di dalam pimpinan-Mu. Beri hikmat ya Tuhan, agar mereka sanggup melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Memang kami sadari bahwa ada banyak orang-orang yang juga tidak melakukan tugasnya dengan maksimal, tetapi kami doakan agar Tuhan menolong, mengarahkan seluruh motivasi mereka untuk sungguh-sungguh boleh membangun bangsa ini, membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian
bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu melingkupi seluruh hidup kami. Karena kasih-Mu telah mengangkat kami dari kebinasaan, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu kasih Allah boleh dinyatakan kembali kepada kami melalui firman Tuhan, agar kami semakin hari boleh belajar akan kasih yang amat besar itu, sehingga kami pun boleh mempraktekkan seluruh kasih yang Engkau inginkan bagi kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami saat ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tentu ini merupakan kesempatan yang indah bagi kita untuk bisa semakin memperkokoh iman kita, serta bisa terus-menerus menghidupi firman Tuhan di dalam perjalanan iman kita mengiring Kristus. Nah saudara-saudara, di awal tadi saya sudah katakan bahwa tidak terasa lebih kurang 8 minggu kita beribadah di rumah masing-masing. Ya, saudara, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, ya, di mana kita tidak pernah memikirkan hal ini, bahkan tidak pernah membayangkan hal ini, tetapi hal itu bisa terjadi. Dan saya berharap saudara-saudara, kita semua tidak menjadi kurang semangat, ya, atau menjadi kurang bahagia dengan keadaan ini. Anggaplah ini sebagai
bagian dari perjalanan iman kita di dalam mengiring Kristus, ya, di mana iman kita sedang dibentuk atau sedang ditempa oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang lebih berguna, sesuatu yang lebih bertumbuh lagi untuk kita bisa menghadapi hari esok. Nah, saudara-saudara, saya sangat memahami bahwa kita memiliki kerinduan yang besar untuk bisa bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, di dalam satu ruangan secara bersama-sama. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi semangat kita, mengurangi sukacita kita, karena kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu panggilan untuk mengasihi, ya, panggilan untuk mengasihi. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana kasih itu bisa menguasai hidup kita dan kasih itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berbicara mengenai panggilan mengasihi atau panggilan untuk mengasihi, maka minimal ada 3 poin yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, saudara-saudara, dasar daripada panggilan mengasihi itu apa? Yang kedua adalah tujuan daripada panggilan itu apa? Dan yang ketiga adalah wujud nyata dari panggilan mengasihi. Nah, saudara-saudara, 3 poin ini kita akan renungkan bersama-sama di dalam khotbah pada hari ini. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi dasar daripada panggilan kita untuk mengasihi? Ya, tentu kita tidak mengerjakan sesuatu tanpa ada dasar, Bapak Ibu. Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa dasar itu akan menjadi sia-sia. Ya, kita tidak akan bisa puas dan tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Bahkan mungkin itu tidak akan bertahan. Nah, karena itu saudara-saudara, di dalam firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa panggilan untuk mengasihi itu memiliki dasar yang kuat dan dasar yang sangat kokoh. Di ayat 9 dan 10 tadi kita sudah membaca, dikatakan bahwa seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, saudara-saudara, dasar daripada panggilan kita untuk mengasihi adalah kasih Allah. Ya,
Dasarnya adalah kasih yang sempurna dari Allah yang terjalin begitu erat di antara tiga pribadi atau di dalam Allah Tritunggal itu menjadi dasar daripada panggilan kita untuk mengasihi. Saudara, kasih yang sempurna itu ya, kasih yang terjalin begitu erat itu begitu dahsyat. Dikatakan kalau kita membaca pada keseluruhan Alkitab, maka kita tahu bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang memelihara, kasih yang mencipta, kasih yang memelihara, kasih yang menyelamatkan. Demikian juga menjadi kasih yang menyertai, menghibur, dan menjadi kasih yang menjamin. Saudara, ini merupakan kesempurnaan daripada kasih Allah. Dan kasih yang sempurna ini, saudara-saudara, dikatakan menjadi dasar daripada panggilan kita sebagai orang Kristen untuk mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, di ayat 10 dikatakan tadi bahwa jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita dapat menikmati kasih yang sempurna itu? Bagaimana kasih yang sempurna itu bisa ada di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan tadi bahwa kita harus tinggal di dalam kasih itu sendiri. Kita mesti tinggal di dalam kasih yang sempurna itu, dan syarat untuk tinggal di sana dikatakan menuruti perintahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 15 ya, ayat 5 sampai 7, di situ kita bisa membaca, saudara-saudara, Yohanes 15 ayat 5 sampai 7 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Nah, poinnya di sini, saudara-saudara, dikatakan bahwa untuk tinggal di dalam kasih Kristus, maka syaratnya adalah firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan firman tinggal di dalam hati kita? Kalau saya boleh bertanya kepada kita, saudara-saudara, kapan firman itu tinggal di dalam hati kita? Tentu, saudara-saudara, firman itu bisa tinggal di dalam hati kita ketika Yesus Kristus sendiri telah tinggal di dalam hidup kita. Artinya, seseorang yang bisa melakukan firman di dalam kehidupannya, seseorang yang pada akhirnya firman tinggal di dalam hatinya adalah dia yang telah mengalami kelahiran baru. Dia yang telah mengalami pertobatan atau meninggalkan dosa, dan dia yang tunduk kepada kebenaran. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, firman tinggal di dalam hati kita ketika kita telah mengalami kelahiran baru, dan akibatnya, saudara-saudara, ada pertobatan dan ketertundukan kita kepada kebenaran. Nah, karena itu, saudara-saudara, tanpa hal ini, tanpa firman tinggal di dalam hati kita, maka tidak mungkin kita bisa hidup di dalam kasih, dan tidak mungkin kita bisa mengasihi. Saudara-saudara, salah satu contoh ya, kalau kita melihat di media sosial, khususnya tentang bantuan pemerintah yang turun kepada masyarakat. Dan kita tahu bahwa ada keributan di sana-sini karena ada beberapa orang yang tidak puas karena ternyata banyak sekali bantuan dari pemerintah itu yang salah sasaran. Dan yang mengherankan, saudara-saudara, adalah ada orang-orang yang sebenarnya sangat cukup secara ekonomi, tetapi keinginan untuk mendapatkan bantuan itu juga mereka miliki ya. Berlomba-lomba untuk
mendapatkan itu. Padahal kita tahu saudara-saudara bahwa pemerintah mengalokasikan itu untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan khususnya akibat daripada COVID ini. Tetapi saudara-saudara, banyak orang yang tidak memahami soal ini. Justru bagi beberapa orang, kita melihat bahwa hal ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dan menimbun sesuatu untuk diri mereka sendiri. Lalu apa yang menyebabkan semua ini, saudara-saudara? Kembali kepada kebenaran tadi bahwa ketika seseorang tidak memiliki kasih, tidak hidup di dalam kasih, bahkan kasih itu tidak ada di dalam dirinya, firman tidak tinggal di dalam dirinya, maka tentu akan sulit untuk mengalami perubahan. Tentu akan sulit untuk tidak bisa melakukan hal ini. Karena kecenderungan manusia itu adalah mengasihani diri sendiri, bukan? Egoismenya tinggi. Nah, karena itu saudara-saudara, di ayat 15 tadi, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak lagi disebut hamba, tetapi kita disebut sebagai sahabat. Sahabat bukan sejajar dengan Dia, bukan sejajar dengan Tuhan, tetapi sahabat yang dapat memahami apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang menjadi visi misi daripada Allah itu akan dimengerti oleh sahabat. Maka Tuhan memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya yang bisa mengerti apa yang ingin dikerjakan Allah, apa yang sedang dirancangkan oleh Allah di dalam perjalanan pelayanannya. Sahabat memahami hal itu. Nah, karena itu saudara-saudara, hal penting di dalam kita memahami panggilan tentang mengasihi ini adalah dasarnya harus jelas. Dasar panggilan kita untuk mengasihi adalah kasih Allah, kasih yang sempurna, kasih yang terjalin sedemikian rupa di dalam pribadi Allah Tritunggal itu. Dan itu menjadi dasar kita, saudara-saudara. Maka tugas kita adalah bagaimana kita tinggal di dalam kasih yang amat besar itu. Bagaimana kita tinggal di dalam kasih yang sempurna itu. Supaya apa? Supaya panggilan untuk mengasihi itu benar-benar berjalan efektif. Bukan karena paksaan, bukan karena kita didesak oleh seseorang atau organisasi atau apapun. Tetapi itu dorongan dari dalam sebagai akibat daripada kasih itu sendiri. Nah, saudara-saudara, itu hal yang pertama. Dasar panggilan kita untuk mengasihi adalah kasih Allah. Yang kedua, saudara-saudara, tujuan Allah memanggil kita. Ya, tujuan Allah memanggil kita untuk mengasihi itu apa? Ya, di ayat 11 tadi sudah disampaikan, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, dan di ayat 16 dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya, ada hal penting di sini yang perlu kita pelajari, saudara-saudara, bahwa ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, itu sekaligus memberikan kita sebuah panggilan bahwa lewat kasih yang dianugerahkan Tuhan itu, Allah mau supaya kita pun juga bisa hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam panggilan Allah untuk mewujud nyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Maka di ayat 11 dikatakan supaya sukacitamu penuh. Ya, dan pergi untuk menghasilkan buah. Saudara-saudara, bagi sebagian orang mungkin mengasihi itu rasanya tidak ada sukacitanya, bukan? Ya. Ada orang yang menganggap bahwa sukacita mengasihi itu atau memberi itu adalah sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang merugikan karena dia harus berkorban, harus bisa mengurangi jatahnya dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, apakah Tuhan sedang membawa kita kepada satu kesusahan yang seperti ini? Lalu apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan sukacita yang penuh? Apakah dengan memberi itu akan menghasilkan sukacita atau justru sebaliknya? Nah, saudara-saudara, tentu kebenaran ini tidak akan berbicara tanpa ada alasan, ya.
Dikatakan di situ tadi bahwa supaya sukacitamu penuh dan kamu pergi untuk menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sukacita itu sangat erat hubungannya dengan kasih atau relasi, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sukacita itu, saudara-saudara, tidak bisa dipisahkan dengan relasi. Ya, ada satu slogan ya atau kalimat yang sering kali kita dengar dikatakan, gak ada lu gak rame gitu ya. Gak ada lu gak rame. Ya, itu iklan salah satu rokok kalau tidak salah, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa hidup ini membutuhkan relasi. Ya, sebuah tawa, sebuah sukacita, sebuah kesenangan itu lahir daripada relasi. Ketika kita bisa kumpul bersama-sama, ketika kita bisa membangun relasi satu dengan yang lain, itu akan menghasilkan sukacita sendiri terhadap perjalanan hidup kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan tadi bahwa sukacita itu memiliki kedekatan atau keintiman dengan apa? Relasi kasih. Maka saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa kasih itu, sukacita itu lahir daripada relasi kasih. Relasi kasih yang sempurna antara Allah Bapa, Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus itu. Relasi itu akan menghasilkan sebuah sukacita di dalam perjalanan iman kita. Nah, saudara-saudara, jika di dalam diri kita ada kasih, jika di dalam diri kita ada kekayaan kasih Allah itu, maka secara otomatis akan menghasilkan sukacita. Ya. Karena itu saudara-saudara, tujuan Allah memanggil kita bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk membawa kita ke dalam sebuah kesulitan dan penderitaan di mana kita harus berbagi, harus merogoh kocek untuk bisa membagikan kepada orang lain. Tidak, tetapi justru dikatakan lewat kita mengasihi, memberi itu dikatakan kita akan menghasilkan sukacita. Karena dengan memberi itu berarti kita memiliki kasih, ya. Dan kasih itu mendorong kita untuk memberi, dan sudah secara otomatis saudara itu menjadi dasar daripada sukacita kita. Saudara, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-13 ya, tadi dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, coba bayangkan jikalau Yesus Kristus memandang salib itu sebagai sesuatu yang berat dan pada akhirnya dia tidak mau melewati salib. Adakah sukacita yang kita dapatkan hari ini? Tentu tidak, saudara-saudara. Tetapi di sini kita memahami bahwa kasih yang amat besar daripada Allah itu, Dia harus memberi diri untuk berkorban, mati di atas kayu salib, dan pada akhirnya kematiannya itu membawa sukacita di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita harus memenuhi panggilan ini. Panggilan untuk tinggal di dalam kasih-Nya, panggilan untuk tinggal di dalam firman-Nya, sehingga saudara-saudara, tujuan Allah itu dapat tercapai di dalam kehidupan kita, yaitu membawa kita kepada sebuah sukacita yang penuh. Saudara-saudara, di dalam di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pertanyaannya, apakah menerima itu tidak bahagia? Saudara, menerima juga bahagia. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kepuasan atau sukacita daripada menerima itu sangat terbatas. Ya, salah satu contoh misalnya, ketika kita makan, ya, ada seseorang yang memberi kita makan,
maka kita tentu menjadi bahagia. Tapi kebahagiaannya hanya sebatas apa? Sebatas kita makan kan? Setelah makanan selesai, masih ada nggak sukacita itu? Tentu akan semakin berkurang. Ada batasnya. Nah, contoh lain misalnya ketika kita pergi ke satu tempat, kita piknik, kemudian kita menikmati sebuah karya Tuhan di dalam alam semesta ini. Begitu indah, kita begitu kagum saudara-saudara. Kita menjadi puas, kita menjadi sukacita, kita menjadi senang. Tapi setelah pulang ke rumah, masih adakah sukacita itu? Tentu semakin hari semakin berkurang, sehingga kita akan bikin agenda lagi untuk pergi ke sana, untuk melihat itu supaya kita bisa senang, supaya kita bisa sukacita. Artinya saudara-saudara, sukacita menerima itu memang ada, tetapi terbatas. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita? Bahwa ketika kamu hidup di dalam kasih dan hidup di dalam mengasihi, maka sukacitamu menjadi penuh. Ini menjadi gambaran bagi kita saudara-saudara. Allah kita itu adalah Allah yang memberi diri. Dan ketika Allah memberi diri itu, di sanalah terdapat kepuasan yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Maka dasar itulah Allah menginginkan kita sebagai umatnya menjadi seorang apa? Pribadi yang memberi. Pribadi yang mengasihi, pribadi yang selalu memulai dari diri kita sendiri untuk mengerjakan sesuatu demi kepentingan pekerjaan Tuhan, demi kepentingan orang lain, demi memuaskan orang lain, demi menghargai ciptaan Tuhan yang lain, yaitu sesama kita, mengasihi sesama kita. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam urutan buah roh, kalau kita memperhatikan di sana, urutan buah roh itu dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dikatakan bahwa setelah kasih itu ada urutan sukacita. Itu berarti saudara-saudara, ada kedekatan yang begitu luar biasa antara kasih dan sukacita itu. Maka saudara-saudara, ketika Allah memanggil kita untuk mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kita, maka tujuan utamanya adalah supaya lewat mengasihi itu, sukacita kita itu penuh. Ada kesempurnaan yang Allah ingin berikan kepada kita melalui memberi. Nah, saudara-saudara, biarlah dengan poin ini kita boleh belajar bersama-sama. Memang saudara-saudara tidak gampang, ya. Tidak gampang untuk bisa menemukan sukacita itu. Karena sukacita yang seperti itu harus diawali dengan penderitaan, harus diawali dengan pengorbanan. Maka biasanya orang tidak akan mau masuk ke dalam itu. Orang pengennya sukacita tapi tidak mau berkorban. Nah, ini menjadi kesulitan kita di dalam perjalanan iman kita. Tetapi Yesus telah memberikan teladan kepada kita bahwa sukacita yang sejati itu, sukacita yang sempurna itu menjadi tercapai ketika Yesus Kristus harus berhadapan dengan penderitaan, harus berhadapan dengan salib. Dia memberi dirinya, dia mempersembahkan dirinya sebagai korban di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang kedua yang bisa kita pelajari melalui firman ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan bahwa ketika kita belajar tentang panggilan untuk mengasihi, maka harus ada wujud nyata. Ya, jadi urutan-urutannya, dasarnya ada, tujuannya jelas. Dan yang ketiga, harus diwujud nyatakan. Ketika kita bicara soal panggilan mengasihi, maka itu tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar teori, tetapi harus ada wujud nyata. Nah, saudara-saudara, di ayat 15, kita membaca di ayatnya yang ke-15 dikatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kemudian di ayat 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah saudara-saudara, Yesus memerintahkan kepada kita sebagai sahabat-sahabatnya untuk mengasihi, ya, memerintahkan kepada kita untuk pergi dan menghasilkan buah, memerintahkan kepada kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Dan ini bukan sekedar teori, saudara-saudara. Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita sebelumnya, yaitu rela memberi nyawanya. Artinya saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai panggilan mengasihi, maka harus diwujudkan dengan cara apa? Memberi. Ya, kita harus memberi. Lah, apa yang kita bisa beri, saudara-saudara? Nah, di dalam konteks kita hari ini, saudara-saudara, banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai wujud nyata daripada memberi, ya. Tidak hanya bicara soal materi, tidak hanya bicara soal memberi motivasi. Sebenarnya kita bisa melihat banyak hal, dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan kehidupan Kristen itu, saudara-saudara. Ya, kalau kita lihat saudara-saudara, zaman ini atau saat ini ada begitu banyak orang yang mengalami kesusahan. Kesusahannya pun macam-macam, saudara-saudara. Jikalau mereka sedang kesusahan secara ekonomi, maka pemberian kita apa? Kita harus membantu mereka secara ekonomi. Ada orang-orang yang susah bukan karena tidak ada uang, tetapi susah karena tidak bisa pergi kemana-mana. Nah saudara-saudara, ini tidak akan menginginkan sembako. Yang diinginkan oleh mereka yang kelompok ini adalah apa? Memberi mereka penghiburan, memberi mereka kekuatan. Ya, ada orang-orang yang begitu gelisah, orang-orang yang begitu takut karena keadaan ini. Lalu apa yang kita bisa lakukan kepada mereka? Sesungguhnya mereka tidak butuh apa-apa, kecuali membutuhkan kehadiran kita untuk memberikan kekuatan. Jadi saudara-saudara, memberi itu sifatnya beragam, bergantung kondisi, bergantung keadaan di mana kita berada. Nah, kita bersyukur saudara-saudara bahwa gereja kita ini atau setiap kita boleh dipakai Tuhan untuk bisa mengambil bagian di dalam kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini menjadi hal yang sangat baik, ya, yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kasih ini diwujudkan tidak hanya secara temporal atau dalam waktu tertentu, tetapi melalui hari ini saudara-saudara justru kita harus semakin terpacu untuk tetap bisa melakukannya dengan setia. Ya, karena apa saudara-saudara? Dikatakan tadi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan ini dengan mewujud nyatakan kasih itu di zaman kita. Untuk mewujudkan kasih itu di dalam konteks kita hari ini, ya, di dalam renungan pagi beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, saya sudah sampaikan bahwa hari-hari ini orang-orang susah itu bukan karena memang pada prinsipnya mereka berada di bawah garis kemiskinan, tetapi akibat daripada wabah COVID ini, saudara-saudara, telah membuat banyak orang menjadi susah dan mereka semakin bertambah jumlahnya, dan ini tentu membuat pemerintah menjadi kewalahan. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga daripada kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang telah mengalami berkat Tuhan lebih banyak, apa yang kita bisa lakukan? Selain daripada apa? Bersedia mempraktekkan kasih itu di dalam wujud nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah katakan tadi, tidak hanya bicara soal materi, tetapi kehadiran kita, bimbingan kita, motivasi kita menjadi sumbangsih untuk bisa menguatkan yang lemah,
untuk bisa membangunkan semangat yang patah. Dan ini sangat berarti di hari-hari ini. Nah, karena itu saudara-saudara, biarlah kita semua boleh belajar memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita baca di dalam Matius pasal 25, saudara-saudara, ayat 35 sampai 40, di sana kita menemukan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Di ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menginginkan kita mengasihi Dia dengan cara apa? Mengasihi orang yang Dia kasihi. Ya. Sekali lagi, Allah merindukan kita untuk mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengasihi orang yang dikasihi. Banyak orang yang berteriak bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Allah menginginkan kita supaya kita berbuah, dan buah kita itu tetap tidak berkurang, tetapi terus bertambah-tambah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita hidup di dalam kasih Kristus dan mewujudkannya lewat perbuatan nyata. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami dengan firman Tuhan. Firman yang terus mendorong hidup kami untuk bisa hidup saling mengasihi. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan di tengah-tengah situasi yang kami alami hari-hari ini, supaya kami tidak lupa akan panggilan kami, dan semangat kami tidak menjadi kendor karena keadaan kami. Kami tahu bahwa Allah jauh lebih mengasihi kami, Allah jauh lebih memperhatikan kami. Bahkan berkat Tuhan itu tidak akan berkurang atas kami. Karena itu Tuhan, pimpin kami supaya kami tidak hanya mengasihi diri sendiri, tetapi juga mengasihi orang lain, di mana Allah sendiri lebih dulu mengasihi mereka. Tuhan, terima kasih, kasihanilah bangsa kami di tengah-tengah kondisi yang saat ini Tuhan. Wabah COVID-19 yang sedang mengganggu ketenangan, bahkan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya bangsa ini boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan, sehingga wabah ini boleh segera berlalu. Dan kami semua boleh belajar dari apa yang Tuhan telah izinkan bagi kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Mari kita akan kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dari PPK nomor 25B. Pujian PPK nomor 25B memperkenankan hati Tuhan. Ini
Mari kita berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan untuk kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam kasih-Mu Engkau berkenan menerima persembahan kami, memberkati persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati juga gereja kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kiranya dengan segala hikmat Tuhan dapat mengelolanya dengan hati-hati sehingga semuanya boleh dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti kebaktian keluarga pada pagi hari ini, juga kepada tim pelayanan yang telah mempersiapkan pelayanan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, laporan persembahan yang masuk dalam 1 minggu ini dapat dilihat di dalam warta jemaat. Bila ada kesalahan dalam penulisan nama atau jumlah persembahan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi majelis gereja, yaitu bisa melalui Ibu Krisnadi atau Bapak Peter. Yang berikut saudara-saudara, kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu depan, mulai tanggal 11 hingga sampai 17 Mei. Yang pertama, Saudara Sehi tanggal 13 Mei, kemudian anak Yoel tanggal 14 Mei, kemudian Ibu Didi tanggal 15 Mei dan Bapak Fuchen tanggal 15 Mei. Doa kami kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kado ulang tahun di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 berkata demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang terakhir saudara-saudara, kami tetap menghimbau dan mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi bagian daripada bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur. Biarlah di dalam masa-masa PSBB ini masing-masing kita boleh menjaga ketertiban sehingga kita tidak sampai melanggar peraturan pemerintah melalui PSBB ini. Kita berharap saudara-saudara bahwa PSBB ini tidak sampai diperpanjang, ya. Itu menjadi harapan kita dan hal ini akan terwujud bila masing-masing kita memiliki kesadaran untuk bisa mengikuti peraturan dengan baik. Itu saja saudara-saudara, demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita bersama-sama berdiri, kita akan masuk dalam doksologi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu bagi kami di dalam rangkaian kebaktian kami dari awal sampai selesai. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan itulah membuat kami semakin bertambah kokoh di dalam iman, di dalam mengiring Engkau. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur dan juga
Berbahagia karena di antara jemaat Tuhan ada beberapa orang yang berulang tahun. Kami berdoa untuk mereka, baik untuk saudara Sehi, juga untuk anak Yoel, Ibu Didik dan Bapak Fuchen. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan mereka, di dalam pertumbuhan iman mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam hubungan mereka dengan sesama manusia. Kiranya mereka sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Lebih-lebih di tengah-tengah situasi yang sekarang ini Tuhan. Biarlah di usia mereka yang bertambah ini, iman mereka juga semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Menghadapi segala situasi yang ada, mereka boleh bersyukur dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan keempat saudara-saudari kami ini dalam pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau menolong mereka sampai akhir hidup mereka. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk, silakan mengambil doa teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.